Ketika memiliki anak ego tinggi dengan karakter nafsul amarahnya dominan, saya merasa sudah memberikan bahasa hati hanya saja si anak ini ketika diberi bahasa hati, jadi seperti tidak pernah puas, yang terkadang saya pun menjadi kewalahan, suka menggoda adiknya, tidak mau mengalah, dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, saya jadi bingung Ustadz, patokan tuntasnya egosentris anak tubulah itu Ya, seperti apa ya? Karena semakin bertambah usia anak saya merasa kok makin luar biasa gitu. Baik hmm. Ustadz, silakan. Baik, baik, Insya Allah. Baik, jadi sekali lagi dalam pendidikan itu bukan the best process. Ya, sekali lagi ya, bukan the best process. Mohon maaf, bukan the best output. Ya. Jadi dalam pendidikan itu bukan the best output karena kita mendidik hati, ya. Sedangkan hati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil itu hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bisa kita lakukan adalah the best process. Ya, the best process. Kalau sudah the best process itu, sebenarnya yang menjadi permasalahan itu sampai kapan nanti anak akan seperti ini. Kok anak nggak berubah-ubah sih? Ya. Kok dari dulu sampai sekarang sampai capek saya ngadepin anak saya kok nggak berubah-ubah. Ini sampai kapan ini? Itu yang seharusnya tidak perlu ditanyakan. Ya, tidak perlu ditanyakan. Pertanyaan kita, sudah benarkah yang saya lakukan dalam menghadapi anak saya ini? Menurut petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudah benar, ya sudah kita nikmati proses itu. Ya, kita nikmati. Yang menjadikan kita menderita kan karena apa? Nggak, tidak sabar menunggu hasil. Ya, ya tidak sabar menunggu hasil. Tergesa-gesa kita, ingin segera panen. Itu yang menjadikan kita nyesek dada kita, yang menjadikan kita gelisah, stres, ya khawatir berlebihan. Nah, tapi kalau kita mendidik itu fokus pada proses, hasil serahkan ke Allah Taala, ya. Maka kita fokus, oh sudah benar kok, Insya Allah sambil kita belajar terus, oh sudah benar Rasulullah dulu melakukan seperti ini kok. Nah, nanti hasilnya begitu kita pasrahkan kepada Allah Taala, kita menikmati sekali. Kita akan nyaman tanpa ada ketergesaan untuk segera memanen, tanpa ada ketergesaan mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati anak kita. Maka insya Allah taala dengan begitu kita jadi nyaman. Nah, nanti justru dengan nyamannya kita itu sangat mempercepat selesainya masalah anak. Anak sulit selesai itu karena apa? Kita merasa nggak nyaman. Wajah kita dibaca anak ini bunda nggak rela dengan saya. Itu nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita sudah betul-betul, sudahlah ini pasrahkan ke oh ya Allah, ya. Yang penting saya sudah berusaha mendidik anak ini sesuai dengan petunjuk nabimu. Dan yang ilmu yang saya miliki dalam mendidik anak ada seperti ini, tambahkanlah saya ilmu, ya Allah berikan petunjuk, maka ini saya laksanakan. Itu insya Allah nyaman banget kita. Karena apa? Kepuasan kita pada proses, bukan pada hasil. Nah, insya Allah nanti ketika kita sudah nyaman dengan proses itu, biasanya ya yang terjadi, anak nanti dengan sendirinya itu akan merasa nyaman juga. Oh, sekarang bunda sudah nggak marah-marah sama aku, walaupun marah itu tidak selamanya dengan diungkapkan. Kadang-kadang wajah kita saja nggak suka anak kita tahu kok. Ini bunda lagi marah, ini umi lagi marah, itu tahu anak kita. Maka dengan kita tenang dengan proses tadi, insya Allah kita nyaman dengan anak, ridho dengan anak, dan dengan itu tadi yang saya sebutkan bisa tulus mencintai anak, ya apa adanya. Kalau kita sudah kok nggak berubah-ubah itu sudah nggak apa adanya. Istilahnya ketulusan kita sudah cacat. Gitu ya. Jadi kok lama banget sih? Kan Buddha sudah begini tapi kok ini nggak ngefek-ngefek, nah, itu sudah cacat kita. Berarti nggak apa adanya. Nah itu justru bahasa itu nggak bisa manjur karena apa? Ketulusan kita ternodai. Nah karena apa adanya syarat-syarat tadi. Akhirnya ketemunya bahasa lisan bukan bahasa hati. Jadi kita menanyakan kok lama banget sih nggak selesai-selesai, itu sudah bahasa lisan bukan bahasa hati. Ya kan apa ada syarat. Kok lama? Gitu ya. Jadi, nah itu makanya memang menghadapi anak egosentrik, ego tinggi, memang lelah, ya. Sehingga ada salah seorang ustadz yang mengatakan seperti ini ya, jika tidak ingin lelah hari tuamu,
untuk mengurusi anak, ya. Maka berlelah-lelahlah, ya, dalam mendidik anak ketika di usia dininya. Jadi saya ulang lagi, jika tidak ingin lelah di hari tua ngurusi anakmu, ya, maka berlelah-lelahlah dalam mendidik anak di usia dininya. Ini menunjukkan bahwa memang terutama anak yang kinestetik ini ya, anak yang ego tinggi, itu memang kita lelah. Saya pernah mengamati 3 anak ya dalam waktu 10 tahun. Yang pertama itu dia usia 3 tahun. Waktu itu jadi murid kami, dia 3 tahun. Sekarang anaknya sudah di SMP ini. Anak sudah di SMP. 10 tahun itu sudah antang anak itu. Sekarang ini sudah di SMP tenang banget, tapi tenangnya tangguh, gitu kan. Empatinya tinggi sekali. Ini anak-anak kinestik begitu. Ini yang saya amati 3 tahun sekarang anaknya di SMP di kami, mondok. Ya. Kemudian yang kedua kami amati dari satu SD. Sekarang di SMP kelas 8. Itu juga 10 tahun itu mulai tenang. Sebelumnya itu Masya Allah, ditegur saja itu langsung kepalan tangan melayang di jidat gitu. Ya, semuanya dipukul. Jadi waktu itu seperti itu. Kalau kita menanyakan sampai kapan, ya stres lah. Ya kalau karena waktu itu orang tuanya nerima, ya sudah ini anak saya. Apapun keadaannya mohonlah dimaklumi gitu kan. Ya Alhamdulillah 10 tahun mulai tenang, sekarang anaknya kelas 8, ya SMP kelas 2, tenang banget, empatinya tinggi sekali. Jadi rata-rata anak IQ tinggi itu nanti empatinya itu muncul di sana. Terus saya juga mengamati anak yang dari kelas 4 SD. Karena dia dikeluarkan dari sekolah formal karena kinestetik tadi, ego tinggi, ya nggak sabaran, ya suka marah, gitu kan, suka menekan orang, suka membantah. Nah itu, ini anaknya sekarang ini sudah di SMK, ya. Di SMK, itu juga awal-awal seperti itu. Tapi lambat laun itu makin tenang, kita nikmati. Bahkan di SMP saja pun dia masih banyak gerak. Ya, alhamdulillah sekarang di SMK ya dia sudah mulai tenang. Jadi intinya anak ego tinggi itu insya Allah Taala 10 tahun itu sudah mulai tenang. Kita tugasnya mendampingi saja kok. Ya, mendampingi sambil ridho seridho-ridhonya. Ini anak saya, ya sama bersyukur pada Allah Taala ini anak saya, ya Allah, alhamdulillah diberi anak seperti ini. Kalau nggak diberi anak seperti ini, bagaimana saya bisa bergerak? Kalau saya nggak bergerak, bagaimana saya bisa sehat? Itu kan. Justru dengan anak kinestetik inilah, anak yang tinggi inilah saya menjadi sehat. Ya Allah, terima kasih. Ya, aku bersyukur kepadamu. Nah, itu antara hal-hal yang mungkin perlu kita pahami, ya, terkait menghadapi anak-anak ego tinggi. Nanti yang ego rendah juga masalah. Ya, ego tinggi itu nanti kalau kecanduan gadget lebih mudah ditangani. Yang ego rendah itu mungkin anaknya nggak banyak gerak, tapi begitu pegang HP itu sulit dilepas kayak dilem di tangannya itu. Nah ini masing-masing anak itu punya kelebihan dan kekurangan. Dan mendidik anak kecil itu juga ada repot, ada enaknya. Semua kondisi anak. Yang ego rendah juga ada repot dan susahnya, ada enaknya. Yang ego tinggi juga ada repot dan enaknya, ada semuanya. Allah itu maha adil. Yang sering menjadikan kita gelisah kan yang pertama, tidak ridho dengan anak seperti itu. Yang kedua, membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Kadang kita diomongi tetangga, wah sudah panik kita itu kan. Anakmu kok gitu, apa nggak dididik ya? Oh langsung itu meluap itu emosinya. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ya, insya Allah. Jadi nanti pada waktunya dia akan nyaman. Nah, ciri-ciri bahwa indikator bahwa egosentris atau bahasa hati telah tuntas. Itu anak yang pertama adalah sudah memahami apa yang dipikirkan orang lain. Dia memahami apa yang dirasakan orang lain. Contohnya begini, ketika dia mau memukul, kok nggak jadi mukul, kenapa? Wah kasihan, nanti kalau saya pukul dia sakit. Nah ini sudah pertanda bahwa bahasa hati sudah mulai tuntas. Bahwa egosentris mulai selesai. Dia sudah memahami apa yang dirasakan orang lain jika aku melakukan demikian. Nah kalau anak kecil kan nggak peduli. Ya walaupun kunci Inggris melayang di kepala, dia nggak akan mikir. Tapi begitu mungkin sudah tamyiz, ya oh kasihan teman nanti kalau saya pukul. Contoh lagi misalnya egosentris ketika dia dibully, mungkin terutama anak ibu rendah ya, dibully temannya, pulang sampai rumah, kemudian uminya tanya kenapa kamu nangis, dibully sama teman, siapa yang bully? Uminya pengen membalas, anak itu mengatakan jangan umi, kasihan dia, adalah nggak apa-apa lah. Itu pertanda bahwa egosentris dia sudah tuntas, dia paham perasaan orang lain, ya, dia paham apa yang dipikirkan orang lain. Itu adalah indikator bahasa hati tuntas. Nah, itu ya demikian walam bisawab.